Masyarakat Kelurahan Pinang Mancung peduli dengan sektoral pertanian. Dari tahun 2013 sampai tahun 2022, sudah sering menyurati Wali Kota Tebing Tinggi dan Dinas Pertanian, bahkan sampai ke Kejaksaan pun surat sudah dilayangkan. Namun sampai saat ini, hal itu terkesan mandul, seakan adanya pembiaran pembangunan di atas lahan pertanian tersebut tampak terus berjalan. Dengan adanya perihal tersebut, diduga adanya pengalihan fungsi lahan pertanian, yang terletak di Jalan Pramuka. Dampak dari adanya pembangunan perumahan tersebut menyebabkan ada 2 titik bak penampungan air untuk masyarakat petani penanam sayuran hancur dan hilang. Dalam hal ini masyarakat memohon dengan sangat kepada Bapak PJ Wali Kota Tebing Tinggi, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas PUPR dan Kepala Satpol PP Kota Tebing Tinggi, juga kepada Camat Bajenis dan Lurah Pinang Mancung, agar dapat menertibkan bangunan-bangunan yang melanggar aturan sesuai dengan Perda Kota Tebing Tinggi tahun 2013 sampai tahun 2022. Jadi Pak, dengan Pak siapa nih Pak? Dengan Pak Irfan. Pak, sedikit Pak, sebelumnya Bapak Lurah di Pinang Mancung. Ya. Sedikit Pak, saya ingin kita tanya ini masalah adanya lahan pertanian ataupun alih fungsi menjadi lahan perumahan ataupun adanya bangunan perumahan di Pinang Mancung Pak. Sedikit Pak penjelasan dari Bapak. Ya, kalau kita melihat dari dasar surat mereka, kalau memang itu bukan lahan pertanian, mereka memohon surat untuk ke dinas perizinan. Mereka menyiapkanlah segala keperluan atau syarat untuk pengantar yang ada di kantor lurah, yaitu dengan membawa surat-surat kelengkapannya untuk diantar ke dinas perizinan untuk selanjutnya dinas perizinan mengecek apakah memang lahan tersebut merupakan lahan pertanian ataupun lahan yang memang peruntukannya untuk perumahan. Dan data itu Pak, adanya surat terbitan dari kelurahan tahun 2020, sementara dari Dinas Pertanian terbitnya tahun 2001. Gimana Pak klarifikasinya Pak? Izin Pak. Memang kita ada surat ini tahun 2020 karena kita sudah pelajari dasar surat mereka dan dari akta notaris juga sudah ada, dan situ tidak ada bahasa memang itu merupakan lahan pertanian. Jadi Pak, izin Pak, lahan pertanian itu apakah lahan kering tidak termasuk lahan pertanian Pak? Kalau konfirmasi ke dinas pertanian lah untuk memastikan lahan apakah yang dimaksud dengan lahan pertanian itu. Kalau dari pihak kelurahan kita kan hanya memfasilitasi, membaca riwayat surat dari mereka apakah itu merupakan lahan pertanian atau tidak. Terbitnya surat itu dari kelurahan Pak tahun 2020, sementara tahun di Dinas Pertanian terbitnya tahun 2001 Pak. Gimana Pak penjelasannya Pak? Ya, kita sudah melihat, mempelajari surat-surat mereka gitu. Kalau memang surat kita salah, otomatis kan dinas setempat tidak berani membuat rekomendasi untuk tingkat selanjutnya. Jadi untuk keterangan selanjutnya Pak, gimana Pak kira-kira pernyataan ini Pak? Apakah hanya sebatas ini aja atau ditujukan kemana Pak tembusannya Pak? Ya, kalau apabila memang itu masuk di lahan pertanian, ya otomatis ya nanti kita bilang sama ke pihak pengembang atau. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Izin Pak, kalau boleh tahu nih dengan Bapak siapa Pak ya? Junaidi, Selaku selaku elemen masyarakat yang peduli dengan sektoral pertanian di Kecamatan Bejenis dan juga petani. dikit Pak, penjelas Pak adanya bangunan perumahan di areal ataupun lokasi pertanian ini Pak, gimana Pak menurut Bapak? Kalau menurut saya, karena dulunya ini sektoral pertanian, jadi kalau dia terjadi pembangunan di sektoral pertanian ini sangat merugikan ini Pak, sangat merugikan sekali, karena berdampak kepada para petaninya juga. Kalaulah semua lahan pertanian yang ada di Kota Tebing Tinggi ini beralih fungsi, maka subsidi pupuk kita akan berkurang Pak. Jadi kasihan para petani, dia tidak akan dapat lagi subsidi pupuk karena subsidi pupuk itu kan berkurang. Akhirnya dia membeli pupuk yang bukan subsidi. Dan sebelumnya Pak, gimana Pak di area wilayah Bajenis ini Pak, lahan pertanian dasarnya
Dan sedikit Pak, penjelasan Pak dari pihak pemerintahan gimana Pak? Kalau dari pihak pemerintahan, Bapak Wali Kota dahulunya Umar Junaidi telah menyampaikan bahwasanya tidak ada lagi alih fungsi lahan pertanian. Maka kami juga terus berjuang sebagai masyarakat agar lahan-lahan pertanian ini jangan sampai beralih fungsi. Kecuali lahan-lahan daratan yang sudah habis, maka bisalah kemungkinan ini bisa beralih fungsi. Tapi ini lahan daratan yang ada di Kota Tebing Tinggi ini masih banyak. Jadi kita minta kepada pemerintah yaitu kalau bisa janganlah beralih fungsi. Dari untuk dinas pertanian Pak gimana Pak kira-kira Pak? Kita juga sudah berkoordinasi dengan dinas pertanian agar menjaga lahan-lahan kita ini jangan sampai beralih fungsi. Kita selalu menyampaikan kepada dinas pertanian. Tapi ini kok bisa terjadi berdirinya di lahan pertanian yang dahulunya ini lahan pertanian yang diusahai oleh petani HKTI, Hak Kerukunan Tani Indonesia.